Jangan sampai minta pada makhluk. Begitu juga kita minta agar kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki dan harta. Jangan ngemisnya ke makhluk. Jangan. Ke makhluk cukup ikhtiar dengan cara yang elegan, dengan cara yang sopan, dengan cara yang lembut santun. Tapi jangan sampai merendahkan diri kita seolah-olah dia adalah Allah yang kita sembah. Seolah-olah dia adalah tanpa pemberiannya kita tidak bisa apa-apa. Ini menjadikan kita syirik, ya. Idza sa'alta fas'alillah. Allah tidak mau disyirikkan. Allah tidak mau dirinya disyirikkan. Dan ya, satu-satunya dosa yang tidak akan pernah Allah ampuni itu adalah dosa syirik. Tapi dosa yang lain Allah masih punya kelapangan untuk mengampunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu dalam beramal di bulan Ramadan. Mari kita melakukan akselerasi amal, di mana tidak cukup dengan apa yang kita lakukan buat diri kita saja, tapi kita merambah amalan kita menjangkau orang lain demi memperbanyak amalan kita. Inilah amalan-amalan yang utama di dalam bulan Ramadan, yaitu memperbanyak puasa, seolah-olah kita mengkloning diri kita menjadi sekian banyak, dan masing-masingnya berpuasa dan pahalanya ngalir ke kita. Itu diberikan petunjuk oleh Allah SWT dan Rasulnya dengan cara berilah berbuka dan makan berbuka orang-orang yang berpuasa, serta sahurnya orang-orang yang untuk berpuasa. Saudara dan sahabat tercinta, sampai hari ini pesantren kita, para pemburu ilmu Allah dan para penghafal Al-Quran kita, para guru-guru dan dai-dainya, serta warga masyarakat yang kita bina dalam iman dan tauhid, seluruh mereka alhamdulillah untuk 1 minggu pertama bulan Ramadan ini sudah terpenuhi sahur dan berbuka mereka. Sekarang untuk hari ke-7, ke-8 dan seterusnya kita menampung selebar-lebarnya, dibuka seluas-luasnya untuk 250 orang saudara-saudari, santriwan santriwati kita, guru-guru dan dai-dai kita untuk sahur dan berbuka mereka. Tafadhal dari antum semua, per satu orang insyaallah 50.000 sahur berbuka dan program dakwah di bulan Ramadan termasuk di situ. Kita membutuhkan 250 orang per satu hari. Silakan diantarkan atau ditransfer ke Uzma Care, ya, 716-7684-003 Bank Sedah Indonesia atas nama Uzma Care. Tapi ingat, tolong dilebihkan di angka belakangnya, angka 1, ya. Pokoknya kita mengirim 10 juta atau 5 juta 1, 10 juta 1. Berarti tim admin kita langsung paham bahwa ini dimaksudkan untuk membukakan puasa orang-orang yang berpuasa. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi gelora dan semangat yang tidak pernah berhenti dari kita semua merangsang dan mengejar ketertinggalan kita dalam amal. Wabil khusus bulan Ramadan, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadikanlah ini Ramadan terbaik, terhebat dan terbanyak pahala kita. Barakallahu fikum. Ditunggu dan dinanti. Selamat menikmati pahala bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa syukralah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ba'd. Alhamdulillah, ini adalah potongan kedua dari hadis yang ke-29 tentang karakteristik yang wajib dimiliki oleh seorang pejuang yang ingin atau mau agar dirinya terhitung sebagai pejuang di mata Allah Subhanahu wa taala untuk memerdekakan Masjidil Aqsa, Palestina. Setidak-tidaknya karakteristik ini bukan hanya untuk orang yang akan ke Palestina saja, tetapi juga buat siapapun yang pada dirinya ingin dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah seorang penggerak umat atau sebagai salah seorang yang mewarisi tugas mulia Rasulullah SAW sebagai da'i, sebagai ustaz, sebagai ulama, sebagai kiai. Dan sebenarnya ini juga merata seharusnya ada pada iman dan keyakinan umat. Tentang apa? Tentang trust, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada Allah, sangat percaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan membersamainya, pasti akan menolongnya, pasti akan mendengarkannya, pasti ada di pihaknya, dan tidak ada selain Allah yang mampu memberikan manfaat, dan tidak ada selain Allah yang bisa memberikan mudarat. Iman seperti ini tidak bisa ditawar-tawar, saudaraku. Kemarin kita baru saja menguraikan tentang masalah
wahai Ibnu Abbas, ya ghulam, aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Kemarin silakan dilihat kembali, ihfazillah yahfazka. Peliharalah oleh engkau akan Allah, maka Allah pasti akan menjaga engkau. Maksudnya apa? Sudah kami uraikan kemarin. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahak. Maksudnya apa? Juga sudah kami bedah kemarin. Tafadhal kembali melihat di hadis yang ke-29 potongan pertama. Sekarang di potongan kedua kita lanjut. Rasulullah SAW bersabda, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allah lak. Afwan, sebelum ini ada sabda Rasulullah SAW, idza sa'alta fas'alillah. Bila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Yang kedua, wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila engkau memohon pertolongan, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal. Yang pertama, meminta. Kita minta apa? Minta jabatan. Kita minta apa? Minta sehat. Kita minta apa? Minta punya istri, minta punya suami, minta punya anak, minta punya keluarga yang baik, dan mintanya kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kalau orang-orang bertanya kepada engkau, Muhammad, tentang bila dia meminta kepada aku, katakan kepadanya, aku sangat dekat, aku mendengarkan apa yang dimintanya, maka memintalah kepada aku, kata Allah SWT. Kemudian Allah juga berfirman bahwa siapapun yang memohon dan meminta kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan. Siapapun itu. Jangankan kita orang Islam, apalagi kita alhamdulillah ada iman, jangankan kita orang Islam, iblis saja saat memintanya kepada Allah, apakah Allah enggan untuk mengabulkan permintaannya? Tidak. Bukalah Al-Quran. Di banyak ayat Allah SWT setiap kali iblis memohon, setelah dia dijatuhi hukuman laknat, setelah dia diusir dari surga, setelah dia dipastikan menjadi penghulunya para ahli neraka, tetap saja ketika iblis memohon kepada Allah, minta, Allah kabulkan. Permintaan-permintaan iblis ini, sekelas iblis saja Allah kabulkan. Masa iya orang yang ada iman kepada Allah meminta lalu Allah nggak kabulkan? Nggak mungkin, itu mustahil. Ud'uni astajib lakum. Kamu berdoalah, mintalah, astajib lakum, pasti aku kabulkan, pasti. Bahkan Rasulullah bersabda, Allah berfirman kepada malaikat dan malaikat, pastikan hambaku yang mengangkat tangannya berdoa kepadaku, sebelum dia turunkan tangannya, doanya itu pasti aku kabulkan. Tinggal masalah waktu saja. Allah itu menjadi rahasia Allah. Apakah dipercepat pengkabulannya, ditunda sedikit, atau agak lama, atau mungkin bagaimana. Intinya tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Oke ya, tentang masalah ini. Idza sa'alta fas'alillah. Jangan minta selain Allah. Saya minta agar punya istri, tapi minta-minta kemana-mana. Ya, saya sangat ingin bahwa bapak ibu yang soleh itu, dia punya anak-anak yang soleha. Saya ingin sekali bagaimana anak itu menjadi istri saya. Umpama ya, maka jangan memohon-mohon sama orang tu. Mohonlah pada Allah, ya Rabb, hamba ingin. Tinggal tugas kita, datanglah. Ya, tapi jangan ke dia kita berharap. Datanglah dengan adab, dengan sopan, ya, dengan strategi yang bagus. Tapi sekali lagi jangan sampai meminta, saya mohon Bapak Ibu nikahkanlah anak Bapak Ibu dengan saya pasti jaga dengan baik semacamnya. Ya, kalau rasanya nggak ada yang cocok di dunia ini kecuali anak Bapak Ibu untuk saya. Wah, ini bahasa tidak patut, tidak pantas. Seharusnya ya Allah memohon kepadamu, jika hambamu itu bagus, ya Allah, menurut engkau dia bisa mendampingi hamba dengan baik sebagai suami yang akan menuju jalan surga, maka jadikan ya Allah. Ya, akan begitu. Mintanya pada Allah. Jangan sampai minta pada makhluk. Begitu juga kita minta agar kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki dan harta. Jangan ngemisnya ke makhluk. Jangan. Ke makhluk cukup ikhtiar dengan cara yang elegan, dengan cara yang sopan, dengan cara yang lembut, santun. Tapi jangan sampai merendahkan diri kita seolah-olah dia adalah Allah yang kita sembah. Seolah-olah dia adalah tanpa dia, tanpa pemberiannya kita tidak bisa apa-apa. Ini menjadikan kita syirik, ya. Idza sa'alta fas'alillah. Allah tidak mau disyirikkan. Allah tidak mau dirinya disyirikkan. Dan ya, satu-satunya dosa yang tidak akan pernah Allah ampuni itu adalah dosa syirik. Tapi dosa yang lain Allah masih punya
ke lapangan untuk mengampunkan. Tapi kalau syirik, no way. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan sudi mengampuni orang yang sudah mensyirikkannya. Tidak akan. Baik, berikutnya, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolonglah kepada Allah. Betapa sering kita lihat orang mengemis memohon pertolongan kepada dokter, ya. Pak dokter, tolong selamatkan anak saya, ya. Tolong selamatkan istri saya. Tolong. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolong, hanya Allah yang berhak. Tempat kita untuk memberikan permohonan, permintaan tolong itu hanyalah Allah. Tolong hamba ya Allah. Oke, kepada makhluk bahasanya bukan begitu, ya. Maksimalkan ikhtiarnya Pak Dokter, ya. Mudah-mudahan melalui tangan Pak Dokter Allah beri kesembuhan pada anak saya. Kan begitu. Itu bahasa orang beriman. Jadi jangan sampai kita menggantungkan seolah hidup mati anakku ada di tangan Pak Dokter sekarang. Tolong Pak Dokter, tolong banget. Ya, apapun berapapun biayanya saya akan siapkan semuanya. Itu jelas bahasa yang hanya kepada Allah saja yang harus kita tujukan. Oke, idza sta'anta fasta'in billah. Dalam urusan apa saja, minta tolong pada Allah. Dengan makhluk ikhtiar, dengan makhluk carilah jalan, tapi sekali lagi jangan sampai ke makhluk kita memelas-melas, ya, menghinakan diri kita, merendahkan, menjatuhkan diri kita. Karakter ini harus ada pada diri setiap dai, pada diri setiap ulama, pada diri setiap mujahid, murabit, ya, harus ada pada diri mereka, yaitu hanya merundukkan diri, merendahkan diri, dan menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Nah, berikut ini yang terkait dengan tema yang tadi kita sampaikan, ya. Wa'alam, ketahuilah, wahai gulam, kata Rasul, itu Ibnu Abbas, ya. Wa'alam, ketahuilah, annal ummata, sesungguhnya umat ini, lawi jitama'an ala ayanfa'uka bisyai', kalaulah mereka semuanya bersatu padu, ya, untuk memberikan kepada engkau sesuatu kemanfaatan, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allah. Mereka tidak akan bisa menyampaikan dan mengantarkan kemanfaatan itu kecuali apa yang telah menjadi ketetapan Allah di Lauh Mahfuz. Ya, umpama gabunglah seluruh ahli kesehatan seluruh dunia untuk menyembuhkan penyakit tertentu yang ada pada kita, katanya penyakit langka, bersatu mereka, semua teknologi mereka gabungkan, ya, bahkan seluruh presiden sedunia menginstruksikan dokter terbaiknya, obat-obat terbaiknya dikeluarkan. Semuanya bersepakat untuk bisa merawat, menyembuhkan penyakit yang langka yang ada pada kita. Bersatu mereka semua. Lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak. Tidak akan pernah sampai kemanfaatan yang mereka harapkan jatuh ke kita, yaitu kesembuhan, kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Kamu pasti sembuh, maka sembuh. Tapi bukan melalui ikhtiar seluruh manusia, ya. Karena kesembuhan dan kemanfaatan itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu lagi, ya. Kalau seandainya 1.000 rupiah saja atau 100.000 rupiah makhluk satu bumi ini ingin mengantarkan kepada kita, yang 100.000 rupiah itu sedunia ingin memberikan kepada kita uang 100.000 rupiah, kalau menurut Allah SWT tidak, maka tidak akan pernah sampai, ya. Bahkan dalam bentuk apa saja, umpamanya makanan nih, kalau menurut Allah ini tidak, maka tidak akan sampai ke kita. Udah dikunyah pun setelah itu muntah, ya, keluar lagi, maka dia tidak akan menjadi rezeki kita. Maka jangan pernah kita berpikir dari makhluklah kemanfaatan itu sampai kepada kita. Harus dalam keyakinan kita, kemanfaatan apapun bentuknya itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada doa nih, ada doa diajarkan Rasulullah, setiap kita seyogyanya menjaga adab ini dengan berdoa kepada Allah dengan doa seperti ini. Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu walakas syukur. Ya Allah, nikmat yang aku kecap, nikmat yang aku dapatkan, yang aku rasakan di pagi hari ini, ya Allah, nikmat ini aku yakini hanya sumbernya dari Engkau, ya Allah. Melalui siapa saja, perantaraan makhlukmu yang mana saja, tetap saja yakinku ini sumbernya dari Engkau, ya Allah. Maka hanya Engkau lah yang kupuji, dan hanya kepada Engkau lah aku bersyukur. Begitu kan? Jadi sebenarnya apapun yang kita terima, dari bentuk apapun nikmat dan rezeki, harus ada keyakinan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak ada 2-3 kali, 4-5 kali, atau mungkin beberapa setahun 2 tahun, atau gara kita selesai di tangannya S1, ya, dia biaya kita, beasiswa kita, kayak berutang hidup kita dengannya, ya, kayak seolah-olah dia itu adalah sang penyelamat hidup kita.
Lalu sementara Allah sendiri jarang kita syukuri. Padahal Allah yang gerakkan hati dia. Padahal Allah kasih dia duit, Allah kasih dia kekayaan, Allah yang gerakkan hatinya untuk dia membiayai kita. Tapi ke Allahnya kok enggak ya? Kok kita betul-betul luar biasa menunjukkan kepada orang rasa terima kasih yang berlebih-lebihan. Seolah-olah sekali lagi, kalau bukan dia saya nggak akan S1, kalau bukan dia saya tidak akan seperti ini, kalau bukan dia, kalau bukan dia, kalau bukan dia. Lalu Allah kita taruh di mana? Ya, kalau bukan Allah yang gerakkan hatinya, kan begitu seharusnya. Kalau bukan Allah gerakkan hamba itu, kalau bukan Allah harusnya kan begitu. Inilah yang harus sekali lagi dirawat baik-baik, keyakinan seperti ini. Selanjutnya, walau ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalaulah makhluk satu bumi ini sepakat bergerak serentak untuk menimpakan suatu bahaya kepadamu, ya, jika menurut Allah bahaya itu tidak ada jatahnya engkau akan kena, maka walaupun seluruh bumi, jin dan manusia, seluruh para penguasa bersatu untuk menimpakan mudarat itu, tidak akan sampai, tidak akan kena engkau dalam mudarat itu. Kemudian Nabi bersabda, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena dan telah mengeringlah tinta yang ada di kertas. Maksudnya apa ini? Kalam yang menulis takdir itu telah diangkat. Artinya nggak akan nulis lagi, nggak akan merubah lagi. Sementara tinta yang tadi dituangkan oleh pena ketika menulis takdir kita itu juga sudah mengering. Artinya nggak bisa dihapus lagi. Itu maksudnya ya, nggak akan bisa. Kalau seandainya seluruh makhluk satu bumi ingin menimpakan mudarat, tidak, kata Allah di Lauh Mahfuz, tidak ada nama kita mendapatkan mudarat itu, maka tidak akan sampai. Akidah macam ini menjadikan kita di mana saja dalam keadaan still confident, ya, senantiasa merasakan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketika goncangan pesawat di atas udara, ya, begitu kuatnya, orang sudah menjerit-jerit, orang sudah pada menangis-nangis, ya. Kalau dia tetap, aku yakin bila bukan di sini tertulis di Lauh Mahfuz, maka aku pasti sampai di bawah dengan selamat, ya. Dan dia tawakal pada Allah, dia berserah. Ya, seandainya sekali lagi seluruh bumi bersepakat, ya, untuk menimpakan mudarat, umpamanya memang dilempar dia ke laut, ya, dilempar dia ke laut, kemudian dibebani dengan beban yang berat, kemudian juga diikat tangannya, kakinya dengan rantai, dibekap mulutnya dan matanya, lalu dilemparkan ke laut dengan pemberat. Bila seandainya mereka sudah melakukan itu semua, apakah kita pasti mati? Kalau di Lauh Mahfuz kita tidak mati, ada saja caranya sehingga kematian itu jauh dari kita, ya. Ada saja caranya bagi Allah SWT untuk menyelamatkan kita. Saudara dan sahabat tercinta, tolong fahami hal ini. Tolong mengerti bahwa tidak ada satu mudarat pun kecuali sumbernya dari Allah. Kalau tidak kata Allah, maka tidak. Kalau iya kata Allah, walaupun sebumi orang yang melindungi kita, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Ketika Allah sudah menimpakan mudarat, tidak ada satupun kekuatan dan apapun power di muka bumi ini yang mampu melindungi kita dari kemudarat tersebut. Karena itu telah tertulis di Lauh Mahfuz dengan kehendak Allah, tulis bahwa si fulan akan ditimpa oleh mudarat ini. Walaupun makhluk serentak ingin menjaganya, melindunginya dengan berbagai macam sarana, dengan segala macam kekuatan, dengan segala macam teknologi, tetap saja mudarat itu akan sampai kepadanya. Oke, ya, Masya Allah, Barakallahu fikum, saudara dan sahabat tercinta. Ini adalah bentuk akidah, jadi jangan khawatirlah. Jangan khawatir. Saya masih ingat guru saya dulu, Kiai almarhum, ya, Abdul Hamid Hakim. Semoga Allah SWT memuliakan arwah beliau di alam barzakh sana. Beliau ini seorang ulama besar di pondok pesantren tertua di Indonesia, itu Tawalib Padang Panjang. Beliau ini, saudaraku, di zaman PRRI, ya, di zaman PRRI, dia keluar sementara orang lagi perang, suasana sedang berkecamuk, dan ulama termasuk yang dicari, ya, untuk dihabisi atau ditangkap. Saat dia keluar, apa kata orang yang mencintainya? Kalau di Indonesia ini namanya Buya, kalau dulu, ya, Buya, ya, jangan Buya keluar, ini saat-saat yang sangat berbahaya. Kata beliau, saya bukan sembarangan, karena ada hal yang sangat urgen, saya harus keluar. Adapun tentang peluru, nah ini kata beliau, ya, adapun tentang peluru, jika memang sudah ada nama saya di sana, walaupun saya dalam rumah, peluru itu akan sampai ke saya dan tembus, ya, akan mengenai tubuh saya. Tapi kalau tidak ada nama saya tertulis di Lauh Mahfuz di sana, maka walaupun saya berjalan di tengah desingan peluru, ketika tidak ada nama saya di salah satu peluru itu, tidak akan ada satu peluru yang mengenai saya.
Ini luar biasa kan? Sebuah pelajaran yang layak menjadi pegang kita, dan yang seperti ini adalah akhlaknya ulama, karakternya seorang yang mengimani tentang trust kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia sudah bertawakal. Kalau sudah bertawakal, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Apabila seseorang sudah menitipkan dirinya kepada Allah, Allah yang selesaikan, dan Allah pasti akan menuntaskannya. Masya Allah. Jazakallah. Semoga Allah memuliakan kita semua. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik iman sehingga kita mampu memiliki kepercayaan yang sangat kuat kepada Allah seperti ini, seperti yang kita uraikan di hadis nomor 29 di part yang pertama dan part yang kedua ini. Barakallahu fikum. Selamat berbuka puasa, selamat melaksanakan ibadah penutupan 10 terakhir Ramadan, dan mudah-mudahan kita dikasih Allah rezeki Lailatul Qadar. InsyaAllah. Jangan lupa, Palestin masih sedang sangat bergolak. Palestin sedang di ujung tanduk, dan Palestin pasti sedang menuju kepada kemenangan yang sangat pasti. Sangat dekat lagi waktunya. Jangan sampai tidak melibatkan diri sebagai orang yang ikut mengantarkan kemenangan Palestina. Padahal tidak ada pun kita, Palestina tetap Allah menangkan dan tetap Allah merdekakan. Tapi dengan kita ikut, keberuntungan besar berpihak kepada kita. Keberuntungan besar yang tidak tertandingi oleh langit dan bumi sedang disiapkan oleh Allah untuk kita bila kita bergabung. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.